Halo anak-anak, pada video kali ini bersama Ibu Eka, kita akan bersama-sama belajar mengenai mengidentifikasi kejadian majemuk saling lepas dan saling bebas, menentukan peluang kejadian majemuk yang saling lepas dan saling bebas, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk yang saling lepas dan saling bebas. Bagi kalian yang sudah kelas 12, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mungkin menjadi salah satu pilihan setelah kalian menuntaskan pendidikan di jenjang SMA. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian perhatikan kasus berikut ini. Mura dan Dayu ingin kuliah di perguruan tinggi A pada program studi yang berbeda. Mereka telah memiliki data mengenai daya tampung, peminat pada tahun sebelumnya dan peluang dari program studi yang mereka inginkan. Kejadian diterimanya Mura dan Dayu di perguruan tinggi A merupakan dua kejadian sederhana. Kejadian tersebut dapat digabung menjadi kejadian majemuk. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Kejadian majemuk adalah kejadian yang dihasilkan dari kombinasi beberapa kejadian. Jika kejadian A dan B adalah kejadian sederhana, dengan menggunakan operasi gabungan diperoleh kejadian majemuk A gabungan B. Dengan menggunakan operasi irisan, diperoleh kejadian majemuk A irisan B. Kejadian majemuk dapat dibagi menjadi kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kejadian majemuk saling lepas dan kejadian majemuk saling bebas? Kejadian majemuk saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan kejadian majemuk yang saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Atau dengan kata lain, irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Diagram Venn untuk kejadian yang saling lepas adalah sebagai berikut. Contoh kejadian majemuk saling lepas. Dalam suatu kotak terdapat 6 kartu yang diberi nomor 1 sampai dengan 6. Kejadian A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil 1, 3, 5. Sedangkan kejadian B adalah terambilnya kartu bernomor genap 2, 4, 6. Karena kejadian A dan B tidak mempunyai irisan, kejadian A dan B merupakan kejadian saling lepas. Kejadian majemuk saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Contohnya, dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. A adalah kejadian munculnya mata dadu 6 pada dadu pertama, dan B adalah kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu kedua. Kejadian A dan B merupakan kejadian yang saling bebas karena muncul mata dadu 6 pada dadu pertama tidak mempengaruhi kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu kedua. Begitu pula sebaliknya. Peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian A dan B yang saling lepas ditentukan dengan persamaan peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian A dan B yang saling bebas ditentukan dengan persamaan peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Contoh soal peluang kejadian saling lepas. Dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 9. Penyelesaian. Misalkan A adalah kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 5, dan B adalah kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Banyaknya ruang sampel untuk kejadian pelambungan dua buah dadu adalah 36. Titik sampel untuk kejadian A adalah 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Sehingga banyak kejadian A sama dengan 4.
Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Titik sampel B adalah 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Sehingga banyak kejadian B sama dengan 4. Peluang B sama dengan banyaknya titik sampel B dibagi dengan banyaknya ruang sampel, sama dengan 4/36 sama dengan 1/9. Peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, sama dengan 1/9 ditambah 1/9 sama dengan 2/9. Jadi peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 9 adalah 2/9. Soal peluang kejadian saling bebas. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Jika diambil dua buah bola secara satu persatu dengan pengembalian, tentukan peluang terambil bola kelipatan 5 dan kelipatan 7. Penyelesaian. Misalkan A adalah kejadian terambil bola kelipatan 5 pada pengambilan pertama, dan B adalah kejadian terambil bola kelipatan 7 pada pengambilan kedua. Pengambilan pertama. Banyaknya ruang sampel pada pengambilan pertama adalah 30. Titik sampel untuk kejadian A adalah bola bernomor 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Sehingga banyak kejadian A sama dengan 6. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 6/30 sama dengan 1/5. Pengambilan kedua memiliki ruang sampel sebanyak 30, karena kejadian ini adalah kejadian dengan pengembalian. Titik sampel B adalah bola bernomor 7, 14, 21, dan 28. Sehingga banyaknya kejadian B sama dengan 4, dan peluang kejadian B sama dengan banyaknya kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel, sama dengan 4/30 sama dengan 2/15. Peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B, sama dengan 1/5 kali 2/15, sama dengan 2/75. Jadi, peluang terambil bola kelipatan 5 dan kelipatan 7 adalah 2/75. Kesimpulan. Kejadian A dan B dikatakan kejadian majemuk yang saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kejadian A dan B dikatakan kejadian majemuk yang saling bebas apabila terjadinya kejadian A dan kejadian B tidak mempengaruhi satu sama lain. Peluang kejadian majemuk saling lepas ditentukan dengan peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A tambah peluang kejadian B. Peluang kejadian majemuk saling bebas ditentukan dengan peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A kali peluang kejadian B. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.